pegangin dulu ya. Kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami semua ternyata Ustaz yang bertanya. Salah. Ustaz bertanya. Ustaz bertanya bukan. Hanya dong Ustaz. Ulang. Ulangi. Kalau Ustadz bertanya yang jawab siapa? Kita bingung. Hanya dong Ustaz. Kami semua ternyata Ustadz. Amanda mau nanya nih Ustadz. Aku mau nanya ya. Ya Amanda. Gini Pak Ustadz, aku tuh kan sering banget dibilang terkenal gara-gara nama besarnya Papi. Tapi kan itu sebuah privilege yang aku nggak bisa ubah gitu. Terus aku harus gimana ya Pak Ustadz? Tidak ada yang minta dilahirkan dari orang tua siapa. Tapi ketika anak itu sudah lahir, menyandang nama bapak di belakang, justru kita harus menjaga nama baik itu. Justru kita bangga. Saya mau nanya, nama saya siapa? Ustadz Maulana. Itu bukan nama saya. Nama saya itu Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Justru kita bangga dengan memiliki orang tua. Amanda harus bangga dong. Bangga sekali aku. Gak usah dengerin omongan orang. Karena dia kan cemburu. Karena tidak dilahirkan dari sosok bapak yang namanya Parto. Iri. Anwar. Kan kalau Amanda papanya namanya Parto. Ini Parti. Parti kan? Kalau dari Mas Parto Ya, saya mau tanya Pak Parto. Ustaz, mau tanya nih, Tat. Nih, saya sebagai orang tua kadang-kadang kan agak mau ngasih tahu anak takutnya dia nanti gimana-gimana gitu ya. Nah, supaya ada nggak ngasih tahu anak itu supaya dia tidak tertekan, supaya dia tidak salah bergaul gitu. Kalau kita kan maunya strength, nah, caranya gimana? Oh, jauh-jauhin dari Anwar lah. Mau apa lagi jadi gue lagi? Kenapa jadi gue dibawa-bawa? Baik, tentu saja yang pertama adalah memohon kelancaran untuk memberitahu. Karena Nabi Musa saja yang mempunyai tongkat yang sakti gitu menghadapi Fir'aun itu masih minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu masih minta sama Allah agar dilancarkan cara ngomongnya. Nah, kita ini kadang-kala kepedean gitu. Ini mah anak saya dari kandungan udah saya ajak ngobrol, itu dari kecil udah saya gendong, pasti ngerti deh maksud papanya apa. Padahal anak belum tentu ngerti maksud papanya apa gitu. Jadi minta sama Allah agar dilancarkan memberitahu anak. Kemudian yang kedua, ajarkan mereka sesuai dengan zamannya. Artinya mereka punya kesenangan sendiri. Sekarang dulu dakwah kita itu berbicara tentang siapa. Sekarang kalau kita berdakwah berbicara tentang siapa kalau sekarang nih. Jadi beda zaman, beda mengambil daripada pelajarannya. Artinya minta petunjuk sama Allah. Ada lagunya nggak Pak Ustadz kalau petunjuk ini? Lagunya? Ya. Hai manusia. Pertanyaan yang pertama tuh. Oh, yang pertama. Pertama apa tuh? Apa tuh Ustadz? Kan banyak teman-teman yang nggak suka ya. Emang begitu. Kalau di bumi ini banyak orang iri. Ya. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri. Teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan, biar jadi bahan gibahan. Pak Ustadz ya, aku mau nanya tapi Siapa semoga nama sebutkan? ada lagunya. Semoga ada lagunya. Oke. Dijawab Siti Badriah penyanyi dangdut. Saya mau bertanya tentang percintaan boleh? Kalau kita yang namanya insan manusia, sepasang kekasih laki perempuan, kalau namanya orang sedang bercinta itu kan pasti ada bunga-bunganya ya. Ada bunga-bunganya, ceria, indah, bunga-bunga di mana-mana. Betul. Saya mau tanya sama untuk ketiga Ustadz Handal. Kalau misalnya hidup percintaan kita ada bunga-bunganya itu berarti kita termasuk riba ya? Ya beda dong. Serius dong. Bunga riba sama bunga cinta. Gini. Ada lagunya nggak? Fitrah seorang wanita itu, laki-laki perempuan itu saling mencinta. Benar. Tapi harus mencintai yang soleha. Oh, coba. Iya. Bunganya. Cikini ke kota Tasik, cintailah jangan yang hanya cantik. Nah, benar. Madinah sampai ke Mekah, cari yang solehah biar hidup berkah. Tarik lanjut ke Padang, yang cantik ada uang abang disayang. Palembang sampai Magelang, kalau
Kalau nggak ada uang abang ditendang. Pak Ustadz, tadi kota-kota yang Pak Ustadz sebutin, Ya. tiketnya mahal. Mahal. Ustaz, tanya. Ini kok kalau berangkat pasti Cikini emang dari Ciputat nggak bisa? Nggak bisa kayaknya. PR. Nanti kalau itu mikir lagi dia. Pak Ustadz, Livi, tanya Livi. aku mau nanya. Aku kan non-muslim, tapi suka dimintain THR. Hukumannya apa ya Pak Ustadz? Hukumnya bukan hukumannya apa. Jadi gini, Penjara dong. nggak apa-apa kalau mau dihukumin juga nggak apa-apa. Apa, Livi? Jadi gini, Oh iya. seseorang yang bergaul bersama, apalagi bekerja melibatkan banyak orang, apa salahnya membagi tunjangan hari raya? THR itu bukan hanya Muslim. Sebagaimana kita mengambil ampo itu kan dari Tionghoa, tapi kita ambil jadi ampo itu di hari Lebaran. Karena ketika orang Lebaran itu ada 4. Oh. Wih, yang begini nih. Ada 4 baju baru. Alhamdulillah. Yang kedua mudik. Yang ketiga adalah makan-makan. Yang keempat adalah ampo bagi-bagi. Tidak ada salahnya kalau juga berbagi, walaupun beda agama, non muslim, tidak apa-apa kalau mau berbagi, karena ada banyak yang terlibat dalam kegiatan kita. Ya. Oke. Tapi ini buat teman-teman ya. Ustaz, Ya. puasa gini yang bukan bos juga serasa punya anak buah. Oh gitu. Tahu DM. Sabar, ngeluh aja ah. Ngeluh aja jadi orang tua. Emang udah begitunya. Tahu DM. THR-nya dong, THR-nya. Ini karyawan gue banyak banget, kapan tuh? Nih, coba nih. Nih kita lihat si bos kita sadar nggak dia belum ngasih apa-apa buat kita. Coba. Sadar nggak dia? Saya mau ngasih pertanyaan dulu. Boleh. Serius. Pak Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz. Ya. Ini kan teman-teman saya nih Pak Ustadz nih, kayak Anwar, kayak Ivan Gunawan, kayak Nasar. Mereka ini kan pada jomblo. Ah, iya. Nah, dia nih pada punya niat. Tadi ngobrol sama saya, mereka pada punya niat gitu. Supaya nggak jomblo lagi, punya niat pengen ganti nama jadi Iman. Lah saya tanya, loh kenapa? Kok ganti jadi Iman? Udah bagus-bagus Igun, udah bagus-bagus Nasar. Iya, karena ada istilah banyak wanita menggoda Iman. Ah, apakah itu boleh? Jangan, lu udah bagus Igun, lu mau jadi Iman. Kalau digoda doang mah namanya siapa aja bakal digoda gitu. Oh. Tapi kan yang kita inginkan bukan yang hanya cuma menggoda, tapi yang siap untuk diajak hidup bahagia gitu. Bukan hanya di dunia. Digodanya tapi di di surga. Cikini nggak nih? Enggak. Coba kita tanya dulu ya. Dari Cikini lagi nggak nih? Sebetulnya lagu nggak ada, Ya. cuman saya bisa nebak. Ini Ya. kalau orang-orang jomblo biasanya suka insomnia. Kenapa tuh insomnia? Banyak begadang biasanya. Kenapa, Ustaz? Kenapa bisa? Terlalu banyak rindu yang sulit untuk dipejamkan. Ada aja ya Ustaz gebrakannya ya. Ada aja. Pokoknya luar biasa. Nah, luar biasa lagi nih. Ada yang mau informasi yang mau disampaikan Anwar nih. Mana dia? Bilang aja ada iklan nih asik nih. Hai penonton, ini sambil nunggu berbuka puasa ya. Emang paling enak tuh kalau misalnya kita pakai cooking with love, Widih. Jadi for today aku tuh mau masak fish goreng ya. Ini udah ada ikan-ikan yang seger tuh ya. Ikannya sini udah aku marinasi, ada lemon, terus udah aku kasih lada, udah aku kasih ya bumbu-bumbu juga, sama ini ada bumbu kuningnya juga. Ini pakai bumbu kuningnya tuh ya, biar nanti ikannya tuh nyeredep sampai ke dalam-dalam, biar rasanya endol surendol tekendol-kendol munah sampai ke tulang-tulang, ya kan? Udah. Aduh, sibuk banget nih Kak Anwar, ngapain sih? Ih, ini aku tuh sibuk tuh. aku lagi mau cooking ya. King, Ya. tapi bentar. Aha. Sebelum nanti masukin ikannya, udah dikasih salsa MSG belum? Biar makin gurih. Aku forgot lagi, aku lupa lagi. Kenapa ya bisa kelupaan ya? Dari tadi tuh aku mikir, ini kira-kira apa ya? Pantesan tuh kayak ada yang kurang. Ini bisa minggir dikit gak dari tadi? Kalau naik. Mau kemana sih bapak-bapak? Iya aku tuh kayak lupa gitu. Ternyata bener yang kamu bilang. Bener. Aku belum pakai salsa MSG. Aduh, kamu tahu kan? Salsa MSG ini salah satu ya bumbu andalan buat family aku. Bener banget. Ini udah aku bawain buat kamu ya. Nih masukin. Kita biar masukin tambah ya. gurih ikan gorengnya. Kita masukin ke bumbu kuning yang sudah aku buat tadi. Cup. Buat ibu-ibu semuanya yang ketinggalan resepnya bisa cek di Instagram kita ya. Acara
cara masak kali ya. Bener, pokoknya nih ya kan, War, setiap masak harus pakai sos MSG ini. Karena ini bumbu penyedap asli dari Indonesia yang terbuat dari bahan yang alami pastinya. Nah, ini adalah hasil fermentasi dari tetes tebu pilihan. Jadi ini bukan dari zat kimia buatan ya. Ini benar-benar alami. Bener banget ya. Ya udah, ini karena udah minyaknya panas juga, terusnya udah masuk salsa MSG di bumbu kuningnya ya. Ini ikannya langsung aku masukin ke sini. Ngobrol-ngobrol, ntar ikannya hidup lagi. Ya kan? Ini tips juga buat ibu-ibu kalau mau masak begini ya. Ini udah marinasi itu dari 2 hari. Jadi pas masukin ke kulkas, tinggal goreng enak, suaminya tinggal dimasakin. Kan tuh. Oh, langsung saset ya. Saset, jangan lupa pakai baca doa biar sedap. Sama satu lagi tambahin salsa MSG. Jadi nih ya, pemirsa, aku juga selalu pakai salsa MSG ini buat masak di rumah nih. Keluar aku masak pakai ini juga. Karena aman dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang benar. Terus ya, ini juga diproses secara higienis. Jadi produknya udah pasti berkualitas. Bener banget ya, kamu juga harus tahu ya. Micin itu mudah banget larut ya setelah dikonsumsi. Jadi sama satu lagi nih, informasi yang penting banget ya. Micin itu tidak membuat kebodohan. Dan ini aman banget yang namanya buat kesehatan tubuh. Jadi kalau misalnya pada bilang ya, orang-orang kebanyakan makan micin bikin bodoh. Itu hoax ya. Bener ya. Jadi salsa MSG ini juga sudah diakui berbagai lembaga kesehatan loh. Seperti WHO, FDA, Kementerian Kesehatan, terus ada juga BPOM RI. Jadi pasti juga terjamin halal. Bener banget, tuh lihat tuh iklannya sudah berenang-renang manja. Karena tadi aku udah masak dari sahur ya kan. Lama juga ya. Tara, ini udah jadi. Ikan gorengnya udah mateng, udah cantik, ya kan udah sedap banget karena pakai salsa MSG. Aduh, aku makin gak sabar nih buat cobain. Pokoknya salsa MSG melezatkan setiap masakan. Jangan ragu konsumsi MSG. MSG terbuat dari bahan alami. Ayo ke depan yuk. Ayo. Iya. Nanti kita makan bareng ya. Ayah, cinta pertama anak perempuan. Ketika seorang anak perempuan lahir, sebenarnya kalau berbicara tentang anak laki-laki itu kebanggaan, anak perempuan itu kesayangan. Anak laki-laki itu milik ibunya. Sampai kapanpun anak laki-laki akan bakti kepada ibunya. Sampai kapanpun. Walaupun anak itu sudah memiliki istri, anak laki-laki tetap milik ibunya. Berbanding terbalik dengan anak perempuan. Anak perempuan itu milik ayahnya. Makanya tidak akan bisa menikah seorang anak perempuan kalau bukan walinya adalah ayahnya. Karena anak perempuan adalah milik ayahnya. Lebaran sebentar lagi akan ada anak perempuan yang pulang ke rumah orang tuanya, tapi ada juga anak perempuan yang harus ikut suaminya ke tempat mertuanya. Akan ada anak perempuan yang mungkin pulang ke rumah orang tuanya dan bisa menikmati masakan ayah ibunya, tapi akan ada juga anak perempuan yang bukan pulang ke rumahnya tapi malah ke kuburan ibunya atau ke kuburan ayahnya. Maka kita bisa mengetahui bahwa cinta itu kalau hanya sebatas materi akan ada batasnya. Tapi cinta itu mesti dibungkus dengan doa yang tulus. Karena doa itu tidak akan ada batasnya. Engkau yang tidak bisa mudik tetap bisa mendoakan orang tuamu. Engkau yang telah terpisah di dunia dengan orang tuamu tetap bisa sampai cintamu dengan doa-doamu. Maka kesolehahan seorang anak perempuan itu diukur bukan dari berapa banyak dia kasih kepada orang tuanya secara materi, tapi seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka engkau yang tidak sempat mudik tahun ini, jangan sampai engkau tak sempat juga mendoakan orang tuamu, karena itulah yang paling dibutuhkan oleh orang tua. Ingat, anak perempuan itu adalah tameng pelindung buat ayahnya nanti di hari kemudian. Maka bersyukurlah memiliki anak perempuan. Aisyah, romantisnya cinta.